warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Saya harap kabarnya pada hari ini adik-adik selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ya, adik-adik, di sini nanti kita akan belajar bersama lagi, yaitu pembelajaran kita pada hari ini yaitu di kelas 3, tema 2 pada subtema 3, yaitu tentang menyayangi tumbuhan. Ya, adik-adik, pada tema-tema sebelumnya kita sudah belajar banyak tentang makhluk hidup. Di antaranya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Adik-adik, sesama makhluk hidup, kita harus saling menyayangi kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, dan kepada hewan. Kita juga harus saling menyayangi. Kenapa? Karena hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ya, terus bagaimanakah cara kita untuk menyayangi tumbuhan? Ya, adik-adik, kita bisa menyayangi tumbuhan yaitu dengan cara merawat tumbuhan. Terus bagaimana cara kita merawat tumbuhan? Ya, kalau kita mau merawat tumbuhan, maka kita harus bertanya atau mencari tahu kepada ahli tumbuhan. Contoh, kita mau merawat tanaman hias, maka toko tanaman hias untuk bertemu penjualnya dan kita bisa menanyakan bagaimana cara merawat tanaman hias tersebut. Ya, kemudian untuk menggali informasi kepada penjual tanaman hias tadi, maka kita perlu melakukan wawancara. Ya, jadi apakah itu wawancara? Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih guna untuk mencari informasi kepada orang yang kita wawancarai. Ya, dalam wawancara ada beberapa unsur, yaitu yang pertama pewawancara, narasumber, dan informasi yang mau kita gali atau yang mau kita cari. Terus, apakah pewawancara itu? Pewawancara merupakan orang yang melakukan wawancara atau orang yang mencari informasi. Kemudian, siapakah narasumber? Narasumber yaitu orang yang kita tanyai atau orang yang kita cari informasinya atau orang yang sedang diwawancarai. Kemudian kita juga menentukan topik informasi apa yang mau kita tanyakan kepada narasumber. Ya, adik-adik, sebelum kita melakukan wawancara, alangkah baiknya kita mempelajari dulu tahapan-tahapan dalam melakukan wawancara. Yaitu yang pertama, tahapan saat kita sebelum melakukan wawancara. Persiapannya adalah yang pertama, menentukan informasi yang ingin kita ketahui. Sebelum kita melakukan wawancara, langkah baiknya kita menentukan dulu informasi yang ingin kita ketahui. Contohnya tadi kita ingin mengetahui tentang cara merawat tanaman hias. Kemudian yang kedua, setelah kita menentukan informasi, kita mencari narasumber. Setelah kita mencari narasumber, kita menentukan atau berjanjian kapan kita melakukan wawancara kepada narasumber. Kemudian kita menentukan pertanyaan dalam melakukan wawancara. Untuk pertanyaannya yaitu apa ini digunakan untuk menanyakan benda atau hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian pertanyaannya selanjutnya adalah siapa. Siapa ini digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku kejadian. Selanjutnya yaitu bagaimana. Bagaimana ini digunakan untuk
menanyakan cara atau keadaan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya yaitu mengapa. Mengapa ini digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya peristiwa. Kemudian kapan. Kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Kemudian berapa ini digunakan untuk menanyakan jumlah. Kemudian yang terakhir yaitu di mana. Di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Ya, selanjutnya yaitu tahapan saat melakukan wawancara. Yang pertama adalah kita datang tepat waktu. Terus yang kedua, kita kalau melakukan wawancara, alangkah baiknya kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Setelah itu, kita memperkenalkan diri. Kemudian, kita mengutarakan niat. Kita mengutarakan niat wawancara kepada narasumber, yaitu untuk menggali informasi dari narasumber. Kemudian yang kelima yaitu melakukan wawancara sesuai dari daftar pertanyaan. Ya, kita kalau melakukan wawancara yaitu pertanyaannya sesuai dari daftar pertanyaan yang kita buat sebelumnya. Kemudian tahapan setelah melakukan wawancara. Yang pertama adalah mengucapkan maaf dan terima kasih kepada narasumber. Yang kedua, kita mengucapkan salam. Kemudian kita membuat laporan hasil wawancara. Adik-adik bisa lebih memahami apa itu wawancara. Mari kita praktik langsung melakukan wawancara, yaitu kepada penjual tanaman hias, agar kita bisa merawat tanaman hias. Bagaimana wawancaranya? Kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum Bapak. Ya Dik, waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Khairul. Mohon maaf Pak sebelumnya. Di sini saya bermaksud untuk menggali informasi tentang cara merawat tanaman. Maka izinkan saya menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Iya Dik, saya persilahkan. Kalau boleh tahu Pak, apa saja jenis tanaman yang Bapak tanam di rumah? Oh iya Dik, di sini saya fokus merawat tanaman hias. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan Bapak mulai fokus merawat tanaman hias ini? Saya mulai fokus merawat tanaman hias ini sejak 5 tahun yang lalu. Berapa jenis tanaman hias yang Bapak rawat saat ini? Ya, untuk saat ini ada 5-10 jenis tanaman hias yang Bapak rawat. Oh iya Pak, bagaimana cara merawat tanaman-tanaman tersebut agar tidak cepat mati? Ya, untuk merawatnya kita harus tahu dahulu karakter dari tanaman hias yang kita rawat agar kita mudah untuk merawatnya. Kemudian kita menyiram dan memberi pupuk secara teratur. Dan juga memangkas daun yang sudah kering. Oh iya Pak, mengapa Bapak rutin memangkas daun tanaman hias yang sudah kering tersebut? Ya Dek, Bapak rajin memangkas daun tanaman yang sudah kering
agar tidak menjalar ke tanaman yang lain. Di manakah Bapak menempatkan tanaman hias tersebut? Biasanya saya menempatkan tanaman hias pada tempat yang cukup terkena sinar matahari. Iya Pak, kalau begitu siapakah yang membantu Bapak merawat tanaman-tanaman hias ini? Ya, biasanya saya dibantu istri saya dan juga anak-anak saya ketika mereka pulang sekolah. Baiklah Pak, terima kasih atas informasinya dan mohon maaf jika saya mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa, Dik. Semoga informasi yang adik terima dari saya bisa bermanfaat untuk adik. Oke lah Pak, kalau begitu saya pamit pulang terlebih dahulu. Wassalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Dik. Dan jangan lupa hati-hati di jalan kalau pulang. Ya adik-adik, demikianlah video pembelajaran tentang wawancara. Semoga adik-adik bisa lebih memahami dan mengerti materi wawancara. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Terlebih ketika saat ini kita sedang mengalami pandemi sehingga kita belajarnya cukup sampai di rumah saja. Maka pembelajaran lebih baik adalah seperti ini dengan membuat beberapa video pembelajaran. Ya, demikian pembelajaran ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.